Mbak Hairunisa hadir. Mbak Asri Nurani hadir, Ibu. Hadir ya. Kita doakan untuk Mbak Fitri. Semoga Mbak Fitri diberikan kesehatan dan cepat sembuh dan bisa bertemu kembali dengan kita di kelas ini. Amin. Nah, sebelum masuk materi, kita ada tepuk terlebih dahulu ya. Namanya tepuk semangat. Udah tahu semuanya? Belum. Ibu cobain dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oh iya, Ibu lupa untuk tanya kabar kalian hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita bisa, kalau misalnya Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, dijawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, langsung saja kita ke materi ya. Nah, sebelum masuk materi, kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama itu siswa diharapkan dapat menyebutkan pengertian lalu hukum dari sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan apa? Waktu pelaksanaan sholat Id. Iya, betul. Lalu yang ketiga, siswa dapat memahami sunnah-sunnah yang ada pada sholat Id. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menjelaskan tata cara melaksanakan sholat Id dengan baik dan benar. Ya, selanjutnya kita langsung ke materinya. Coba Mbak Nisa, ini gambar yang pertama, gambar apa? Ada kaki, kaki leher, terus tanda ini sama bapak. Ya, ini berarti apa nih, Mbak? Mau kurban, berarti contoh gambar tentang perayaan sholat Idul Adha. Ya, kalau Mbak Asri yang sampingnya itu apa, Mbak? Gambar apa? Gambar orang sedang bersalam-salaman, Bu. Ya, itu identik dengan apa nih? Perayaan apa? Idul Fitri. Idul Fitri, benar ya. Ya, lanjut ya. Yuk, kita mau nyanyi nih biar tambah hafal. Sholat Id di hari sering dinantikan, jumlah rakaatnya hanya 2 saja. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat keduanya 5 kali takbir. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat keduanya 5 kali takbir. Usai sholat kita salam dan maafan, berkurban bersama menghapuskan dosa. Sunnah muakkad itu hukumnya, sholat Id di hari raya hati riang. Sunnah muakkad itu hukumnya, sholat Id di hari raya hati riang. Udah ya, udah. Coba dari kita bernyanyi tadi, apa yang udah diketahui tentang sholat Id? 2 rakaat, Bu. 2 rakaat, apa lagi? Banyak loh. Takbirnya jumlah takbir. Jumlah takbirnya berapa, Mbak Nisa? Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Iya, benar. Kalau hukumnya apa, anak-anak? Sunnah muakkad. Iya,
Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat tentang hukum dari sholat Id. Nah, namun menurut jumhur ulama, ada yang tahu jumhur ulama itu apa? Tidak tahu. Jumhur ulama adalah kebanyakan ulama atau dominannya dari ulama. Jadi ulama itu sebagian besar berpendapat bahwa sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada sholat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini berasal dari kata id yang artinya apa, Mbak Sri? Kembali. Lalu fitri yang artinya Mbak bisa berbuka. Jadi sholat Idul Fitri adalah kembali berbuka. Apa sih maksudnya, Bu? Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri itu dilaksanakan setelah kita puasa Ramadan. Nah, sholat Idul Fitri ini dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Ya, betul. Selanjutnya ada sunnah-sunnah yang ada di ketika melaksanakan sholat Idul Fitri. Coba Mbak Nisa dibaca. Sunnah-sunnah sholat Idul Fitri. 1. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Memakai pakaian paling bagus dari yang dimiliki. 4. Makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. 5. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. 6. Mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Nah, dari 6 sunnah ini, Mbak Nisa udah pernah sholat Id belum? Sudah Ibu. Sudah. Terus ada nggak yang pernah dikerjakan? Semuanya dikerjakan. Mandi sebelum sholat Idul Fitri? Mandi dong. Mandi. Memakai wangi-wangian? Pasti. Pasti. Memakai pakaian yang paling bagus. Harus itu. Menurut anak-anak ibu, memakai pakaian yang paling bagus itu harus pakaian baru atau enggak? Enggak. Jadi kenapa kok nggak harus tidak, Mbak Asri? Karena bisa aja pakaian yang lama tapi yang menurut kita paling bagus. Iya, betul. Yang penting rapi, sopan ya. Lalu makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Iya? Ya, Iya. Lalu melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Ya. Kalau sama jalannya nggak apa-apa. Nggak
dan lain